Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan nota kesepahaman atau MOU. MOU dilakukan antara pihak pengembang dan juga pihak kedua, yaitu SDIT Al-Kautsar. Nah, di dalam nota kesepahaman ini terdapat beberapa pasal yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun pasal pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah Teresia. Adapun pasal pertama, latar belakang. Pihak pertama telah membuat sebuah prototipe aplikasi yang diberi nama Poseditech Solat Edition. Aplikasi ini bertujuan untuk membimbing dan memperbaiki gerakan sholat pengguna secara real time. Kemudian pihak kedua adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas ibadah serta pemahaman agama para siswanya. Kemudian para pihak merasa bahwa diperlukan penggunaan teknologi sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan keinteraktifan, akurasi serta kemandirian dalam pembelajaran ibadah sholat bagi para siswa. Kemudian ada pasal 2, yaitu ruang lingkup proyek. Pengembangan aplikasi Poseditech berbasis teknologi computer vision yang digunakan untuk mendeteksi pose sholat secara real time melalui kamera. Fitur utama dari aplikasi ini meliputi pemantauan 5 gerakan pokok sholat. Kemudian yang kedua, tampilan panduan langkah-langkah sholat yang benar beserta penjelasan singkat mengenai setiap gerakan. Kemudian penilaian tingkat keakuratan gerakan yang dilakukan pengguna berdasarkan hasil dari sistem. Kemudian yang terakhir, mode edukasi yang interaktif sebagai alat pembelajaran sholat untuk anak-anak serta masyarakat umum. Pelaksanaan implementasi sistem dilakukan di lingkungan mitra, seperti masjid atau lembaga pendidikan Islam sebagai sarana uji coba dan pelatihan penggunaan aplikasi. Selanjutnya di pasal 3 ada kewajiban dan tanggung jawab. Nah, adapun kewajiban pihak pertama yaitu tim pengembang. Yang pertama, kami akan menyusun spesifikasi teknis aplikasi. Kemudian kami juga melakukan pengembangan, pengujian dan juga penyempurnaan aplikasi Poseditech sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kami akan memberikan pelatihan dasar kepada perwakilan pihak kedua terkait cara penggunaan dan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir, kami akan menyediakan dukungan teknis selama masa uji coba dan juga evaluasi implementasi aplikasi. Adapun kewajiban pihak kedua, yaitu sekolah SDIT Al-Kautsar, diharapkan menyediakan lokasi dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan implementasi, uji coba, serta sosialisasi aplikasi di lingkungan lembaga. Mereka juga memberikan umpan balik terkait efektivitas dan manfaat aplikasi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Terakhir, mereka mampu mendukung kegiatan promosi dan publikasi yang berkaitan dengan hasil kerjasama selama sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik, selanjutnya ada pasal 4 yaitu timeline. Di timeline ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu ada di minggu pertama dan minggu kedua. Di minggu pertama, capaian yang diharapkan itu merupakan persiapan awal dan koordinasi dengan menyusun jadwal kerja detail serta pembagian tugas setiap anggota. Di minggu kedua, melakukan finalisasi spesifikasi teknis dan fungsional aplikasi, mendesain antarmuka pengguna atau UI UX. Pada tahap kedua itu masuk penjadwalannya itu di minggu ketiga sampai ke minggu ke-6. Di minggu ketiga yaitu pengembangan modul pendeteksi gerakan sholatnya dengan melakukan implementasi fiturnya untuk mendeteksi seluruh kegiatan pokok sholat. Minggu keempat ada integrasi antar modul pendeteksi pose dengan UI aplikasi yang sudah dirancang. Lalu ada penambahan fitur panduan, visual, dan teks untuk tiap gerakan sholat. Di minggu kelima, capaian yang diharapkan itu uji coba internal, uji coba penuh di lingkungan tim pengembang, perbaikan bug, optimasi kecepatan deteksi dan stabilitas sistem. Dan di minggu ke-6 itu implementasi dan uji coba lapangan.
pelaksanaan uji coba aplikasinya di lingkungan SD Islam Al Kausar, lalu ada pengumpulan data umpan balik dari guru dan siswa. Pada tahap yang ketiga itu dilaksanakan di minggu 7 dan 8. Di minggu 7 dan 8 ini ada pelaporan dan evaluasi. Di minggu ke-7 capaian yang diharapkan itu analisis hasil uji coba termasuk tingkat akurasi deteksi gerakan dan respon pengguna. Lalu di minggu ke-8 ada penyempurnaan dan pelaporan akhir. Di minggu 8 ini revisi akhir aplikasi berdasarkan hasil evaluasi, lalu laporan akhir yang 100% sudah diserahkan dan diterima oleh pihak kedua. Oke, selanjutnya di pasal kelima itu ada biaya dan pembayaran. Di poin 5.1, seluruh kegiatan pengembangan dan implementasi di awal post-detect itu ada sholat di edisi bersifat non komersial atau tanpa biaya selama tahap uji coba. Lalu di poin 5.2, pihak kedua dapat memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, logistik, atau kebutuhan operasional selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada poin 5.3, jika pada tahap selanjutnya aplikasi post-detect sholat edisi akan dikembangkan lebih lanjut atau dipublikasikan ke platform mobile. Contohnya seperti Play Store dan App Store. Maka pengaturan mengenai hak publikasi, pembiayaan, dan pembagian keuntungan akan diatur dalam perjanjian kerjasama baru yang disepakati oleh kedua pihak. Selanjutnya poin 5.4, segala bentuk penggunaan nama, logo, atau identitas lembaga dalam proses publikasi aplikasi harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak kedua. Selanjutnya di pasal ke-6 yaitu konfidensialitas. Di poin 6.1, para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan proyek ini, termasuk namun tidak terbatas pada data siswa. Kode sumbernya yaitu source code aplikasi dan temuan hasil evaluasi. Selanjutnya di poin 6.2, segala bentuk publikasi atau presentasi media terkait hasil kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Lalu di poin 6.3, klausul ini tetap berlaku hingga 1 tahun setelah nota kesepahaman ini berakhir. Lanjut ada pasal 7 yaitu masa berlaku. Untuk nota kesepahaman ini berlaku selama 3 bulan sejak tanggal ditandatangani. Yang kedua itu nota kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya. Selanjutnya pasal 8 yaitu penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Lalu di bawah ini ada lembar untuk pengesahan yang tertandatangan oleh pihak pertama yaitu ketuanya Alif Darussalam dan pihak kedua Ibu Kepala Sekolah Bu Nadia Rizka Putri. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata juga kami mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.